Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fri Maulid Lestari dengan NIM 2307090 dari kelas 4C. Di sini saya akan menunjukkan video tutorial penggunaan produk SAC yang telah saya buat. Nah, pada start page ini kita akan melihat cover sebagai halaman pertama. Nah, ketika kita klik preview, itu akan muncul ke cover terlebih dahulu, lalu web otomatis langsung mengarahkan ke petunjuk penggunaan atau halaman selanjutnya. Nah, di sini halaman selanjutnya itu saya petunjuk penggunaan. Di petunjuk penggunaan ini ada ikon-ikon yang bisa digunakan oleh pengguna, seperti ikon start untuk memulai permainan, lalu ada ikon gambar rumah untuk kembali ke halaman menu, ikon audio untuk menyalakan audio, ikon audio dengan garis untuk mematikan audio, dan ikon panah ke kiri untuk ke halaman sebelumnya, ikon panah ke kanan untuk halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya ketika kita mengklik halaman selanjutnya, kita akan masuk ke halaman selamat datang. Pengguna mengharuskan mengklik start untuk belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, ketika kita mengklik start, kita akan masuk ke halaman utama. Di halaman utama ini ada beberapa menu yang bisa pengguna gunakan, yaitu ada menu profile, kompetensi, materi pembelajaran, video pembelajaran, serta games. Yang pertama itu kita klik terlebih dahulu profile. Nah, di profile ini ada identitas dari pengembang pembuat produk SAC, yaitu saya sendiri. Lalu kita kembali ke menu halaman menu, kita klik kompetensi. Nah, di kompetensi ini ada capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, dan untuk melihat tujuan pembelajaran kita bisa mengklik panah yang arah ke kanan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk kembali ke halaman sebelumnya kita klik panah arah ke kiri. Nah, di halaman menu juga kita ada materi pembelajaran. Nah, di materi pembelajaran ini ada materi mengenai penjumlahan dan materi mengenai pengurangan. Nah, untuk melihat materi pengurangan, kita bisa mengklik panah arah ke kanan. Di sini terdapat materi pengurangan. Lalu klik panah arah ke kiri untuk kembali. Nah, selanjutnya ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini saya ambil dari YouTube. Ketika kita ingin membukanya, kita bisa mengklik video di YouTube tersebut. Lalu karena ini masih ada lagunya gitu, kita bisa matikan lagu itu dengan mengklik ikon audio dengan garis. Nah, setelah itu kita bisa memulai videonya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, setelah itu kita bisa kembali ke halaman menu. Nah, untuk memunculkan kembali audionya, kita klik audio. Nah, suara sudah muncul kembali. Kemudian kita coba untuk menu games. Di sini saya lampirkan 2 games beserta 1 kuis. Gamesnya yaitu puzzle dan match me. Kita coba terlebih dahulu game puzzle. Sebelum memulai game puzzle, ada petunjuk bermain yang harus dibaca oleh pengguna untuk memudahkan dalam bermain. Bacalah pertanyaan yang terdapat pada kotak puzzle, carilah jawaban pada puzzle di sebelah kanan, jawaban yang benar terdapat di bagian kiri atas gambar, geser jawaban yang menurutmu menunjukkan jawaban yang tepat ke dalam kotak pertanyaan. Jika jawabanmu benar, gambar akan cocok dan bisa ditempel pada kotak puzzle. Tapi jika jawabannya tidak bisa ditempel, artinya jawabanmu kurang tepat. Kita klik panah ke kanan untuk memulainya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kotak puzzle, dan ini adalah gambar-gambar yang memiliki jawaban yang untuk jawabannya tuh harus kita cari dan tempelkan di kotak puzzle. Contohnya 33 dikurangi 3, itu kita cari jawabannya 30. Nah, gambar ini menunjukkan angka 30 di atas kirinya, lalu tempel. Sesuaikan kotak dengan gambar.
Nah, jika gambar tersebut bisa ditempel, maka akan muncul nilai. Namun, jika gambar tersebut tidak bisa ditempel, artinya jawaban masih kurang tepat, jadi tidak akan memberikan nilai. Dan gambar pun tidak bisa ditempel. Oleh karena itu, kita harus mencari jawaban yang benar dan mencocokkan sesuai dengan kotaknya. Ketika jawaban sudah cocok dan bisa ditempel, maka sistem otomatis akan memberikan nilai. Jawab semua pertanyaan puzzle sampai seluruh puzzle terpasang dengan rapi. Nah, ketika semua puzzle sudah terpasang dengan rapi, maka sistem akan memberikan skor pada hasil pekerjaanmu. Lalu kembali ke menu games. Nah, di sini ada menu game Match Me, yaitu game mencocokkan. Nah, seperti menu puzzle sebelumnya, ada petunjuk bermain yang harus dibaca oleh pengguna. Bacalah setiap pertanyaan yang ada pada kolom soal, carilah jawaban yang menurutmu paling benar, tarik dan hubungkan kolom soal dengan kolom jawaban yang sesuai. Jika jawabanmu benar, maka tali akan terhubung, tapi jika jawabanmu salah, maka tali tidak akan terhubung. Lalu klik panah ke kanan untuk memulainya. Nah, di sini kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, lalu cocokkan dengan jawaban yang ada di bawah. Nah, ketika jawaban ini tidak cocok, maka tali itu tidak akan bisa terhubung. Nah, ketika pertanyaan dihubungkan dengan jawaban yang sesuai, maka sistem otomatis akan memberikan nilai. Nah, skor yang diperoleh adalah 100 karena pengguna berhasil menyelesaikan seluruh games. Lalu ada kuis yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, di kuis ini ada juga petunjuk pengerjaan kuisnya, yaitu bacalah setiap pertanyaan dengan cermat, klik jawaban yang menurutmu paling benar. Jika jawaban benar, sistem akan menunjukkan bahwa jawabanmu benar. Jika jawabanmu salah, maka sistem akan menunjukkan bahwa jawaban kamu salah. Kerjakan soal secara berurutan sampai selesai. Tidak ada batas waktu, tapi usahakan untuk fokus dan teliti. Perolehan nilai dapat dilihat ketika kuis selesai dikerjakan. Nah, kita klik next. Nah, di sini ada latihan yang bisa kita pilih salah satu jawabannya yang menurut kita benar. Nah, ketika kita mengklik jawaban yang salah, maka sistem akan menunjukkan jawaban tersebut salah dan kita tidak bisa mengklik jawaban yang lainnya. Dan perolehan nilai pun tidak dikurangi. Lalu klik selanjutnya. Nah, di nomor selanjutnya juga sama, kita harus memilih jawaban yang dirasa benar dan sistem akan memberikan nilai jika jawaban kita benar. Nah, kita coba lagi jawaban yang salah. Nah, kan kita tadi udah dapat nilai di nomor 2, tapi nilai yang di nomor 3 itu tidak dikurangi karena sistem tidak mengurangi nilai jika jawaban salah. Nah, ketika kita selesai mengerjakan seluruh kuis, kita klik next, maka akan muncul hasil latihan yang telah kita kerjakan. Karena hasil latihan yang tidak bisa kita kerjakan tidak mendapatkan poin minus, maka hasil latihan pun akan tetap sama seperti hasil perolehan yang kita peroleh. Nah, untuk kembali ke menu-menu sebelumnya, kita klik arah panah yang menghadap ke kiri. Sekian mengenai penggunaan tutorial produk SAC yang telah saya buat. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.